Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Senang sekali kami berjumpa dengan saudara semuanya. Hari ini Selasa 9 Agustus 2022. Mari kita mengawali ibadah kita dengan menyanyikan lagu dari NKB 213, Kita Sudah Ditebus Olehnya. Kita sudah ditebus olehnya, kini layanilah mukalismu, maju terus dan kibarkan panjinya, sanjung rajamu. Mari bawa padanya segenap talentamu, serta hidup mengikuti firman-Nya. Taat dan setialah, walau sukar jalanmu, hidup kudus agar kasih-Nya pun nyatalah. Waktu suka atau waktu duka, walau badai datang melandamu, janganlah jemu melayaninya, sanjung rajamu. Mari bawa padanya segenap talentamu, serta hidup mengikuti firman-Nya. Taat dan setialah, walau sukar jalanmu, hidup kudus agar kasih-Nya pun nyatalah. Dan layanilah dengan setia, jangan dosa sampai menghalangmu, junjunglah terus kebenaran-Nya, sanjung rajamu. Mari bawa padanya segenap talentamu, serta hidup mengikuti firman-Nya. Taat dan setialah, walau sukar jalanmu, hidup kudus agar kasih-Nya pun nyatalah. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kasih-Mu nyata dalam hidup kami. Di pagi hari ini kami datang kepadamu Bapa. Kami memohon pimpinan Roh Kudus di dalam kami membaca merenungkan sabda-Mu. Kiranya kami juga boleh mengerti dan memahaminya. Tuhan memberkati Bapak Pendeta Dwi Santoso yang akan menyampaikan kebenaran sabda-Mu. Kiranya firman yang disampaikan boleh memberkati setiap kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan diambil dari Ibrani pasal 10 ayat 19 sampai 22. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus, karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan
iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Amin. Bapak Ibu, Saudara yang terkasih, pada saat ini saya akan membagikan renungan firman Tuhan yang saya beri judul yaitu Air yang Murni. Bapak Ibu Saudara, bahwa kita tahu Kementerian Lingkungan Hidup pada tahun yang lalu, tahun 2021, pernah mengeluarkan rilis data tentang pencemaran sungai. Dikatakan di sana 59% sungai di Indonesia sudah mengalami pencemaran yang berat. Pencemaran itu disebabkan berbagai hal. Beberapa yang disebutkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup yang menyebabkan pencemaran sungai itu disebabkan karena adanya limbah industri seperti migas, pertambangan, limbah industri rumah tangga, bahkan juga karena usaha peternakan. Karena itu, kalau kita mungkin dulu seringkali menjumpai aliran air sungai yang jernih, maka sekarang mungkin kita jarang sekali menjumpai aliran air sungai yang jernih. Orang mungkin merindukan suasana yang dulu, dapat menjumpai aliran sungai yang jernih. Karena itu hari-hari ini atau dewasa ini banyak orang kemudian melakukan kegiatan-kegiatan yang rindu masa lalu. Merindukan menikmati suasana aliran sungai yang jernih, yang gemericik, yang membuat hati tenang, bisa bermain-main. Karena itu sekarang marak sekali ada acara-acara yang dilakukan yang bersinggungan dengan air sungai. Misalnya ada wisata arung jeram, misalnya ada kegiatan susur sungai, misalnya ada orang yang kemudian camping atau kemah di tepi sungai. Misalnya juga sekarang yang juga lagi marak adalah wisata-wisata kuliner di pinggir-pinggir sungai. Bahkan di beberapa tempat di atas aliran sungai yang kecil itu, para pengusaha wisata kuliner membangun kafe-kafe. Ya, ada rumah makan terapung yang mendekatkan para pecinta kuliner dengan dunia air. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, air yang jernih dan suasana gemericik alirannya dirindukan oleh banyak orang. Mungkin kalau zaman sekarang mungkin dipakai untuk healing, ya mungkin Anda juga menginginkannya. Dan memang benar, itulah kenyataannya yang dirindukan oleh banyak orang pada hari-hari ini. Tetapi sebaliknya Bapak Ibu, air yang kotor, air yang bau, yang penuh dengan polutan dihindari, bahkan dimusuhi banyak orang. Sekalipun harus jujur kita mengakui, banyak orang barangkali di antara kita juga bisa menjadi penyebab terjadinya sebuah pencemaran kepada perairan. Misalnya usaha-usaha industri, karena untuk memotong atau memangkas atau karena prinsip ekonomi, mereka sangat menekan biaya produksi sehingga mereka membuang limbah industrinya ke tempat perairan, ke sungai, ke tempat-tempat yang lain. Mereka tidak mau berpikir yang lebih baik, mengolah limbah itu menjadi ramah lingkungan. Mereka berpikir yang penting aku mendapatkan untung. Dampaknya, akibatnya limbah-limbah mereka mencemari perairan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang terjadi kepada alam itu kalau kita refleksikan terhadap kehidupan kita? Kalau air itu bisa terjadi polutan, terjadi sebuah pencemaran, lalu sebetulnya bagaimana dengan kehidupan kita? Kehidupan kita bisa juga terjadi pencemaran, dosa,
mencemari kehidupan kita. Dosa bukan saja menjadi polutan yang mencemari hidup kita, tetapi juga membuat hidup kita kotor, berbau amis, anyir, dan jika tidak segera dibersihkan, maka mengakibatkan pembusukan rohani. Mau Bapak Ibu menyimpan barang yang busuk? Tidak mau, bukan? Karena itu ketika kita belajar firman Tuhan hari ini, kita diberikan nasihat, kita diberikan petunjuk, kita diberikan kiat bagaimana agar kita dapat membersihkan hidup kita. Bagaimana caranya? Ada 3 hal yang difirmankan oleh Tuhan melalui penulis Ibrani ini. Yang pertama, melalui iman kita. Kita harus yakin hidup bersama dengan Tuhan Yesus yang menjadi jalan baru bagi kehidupan kita. Di ayat 20 ia bersabda, di sana dikatakan bahwa ia Tuhan Yesus itu sudah menjadi jalan baru bagi kita. Tuhan Yesus yang adalah jalan dan kebenaran dan hidup, sesuai dengan kesaksian Injil Yohanes 14 ayat 6, memberikan kepada kita cara supaya hidup kita terbebas dari kecemaran akibat dosa itu. Maka kita perlu memilih berjalan di jalan yang benar, di jalan yang bisa membenarkan hidup kita, melayakkan kita, membersihkan hidup kita, dan itu adalah jalan di dalam Tuhan Yesus. Yang kedua, saudara, hidup kita juga akan dibersihkan oleh Tuhan Yesus. Bukan saja ia menyediakan dirinya sebagai jalan, tetapi ia juga bertindak sebagai imam besar. Itu yang ia sampaikan di ayat 21. Sebagai imam besar, Tuhan Yesus mempersembahkan kurban untuk menghapus dosa umat manusia, untuk membersihkan dosa-dosa kita. Dan ia bukan saja bertindak sebagai imam besar, tetapi ia sendiri membawa kurban penebus dosa itu, di mana ia sebagai anak domba Allah, domba yang kudus, yang memenuhi kriteria penebusan dosa. Ia mempersembahkan dirinya, membawa kurban yang menyenangkan hati Allah itu. Dan kehidupan kita, sekali penebusan dosa melalui darah anak domba Allah itu, dibersihkan secara total. Korban itu adalah korban yang sempurna. Karena itu di dalam Dia kita memiliki jaminan kehidupan yang kekal. Yang ketiga, saudara, kita juga dibersihkan dengan air yang murni. Itu yang dikatakan di dalam ayat 23. Jadi Tuhan Yesus bukan hanya menyediakan jalan, Tuhan Yesus bukan hanya sebagai imam yang menebus dosa kita, tetapi ia juga memelihara, merawat kehidupan kita, agar kehidupan kita tetap bersih, tetap layak di hadapan Bapa. Maka ia menyediakan cara. Di ayat 22 dikatakan, karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus, ikhlas, dan keyakinan iman yang teguh, karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Tuhan Yesus juga memelihara hidup kita agar terjaga, agar tetap layak, agar tetap bersih. Barangkali kita yang akrab dengan pekerjaan rumah tangga, kalau ada kotoran di dalam rumah tangga itu, di dalam rumah kita kemudian mengambil alat pembersih, kita sapu, kita pel, dan memang menjadi bersih. Tetapi rupanya tidak cukup hanya membersihkan itu. Kita perlu merawat kebersihannya. Kita perlu merawat kebersihan hidup kita. Dan Tuhan Yesus sudah menyediakan hal itu bagi kita. Kita menyadari di dalam kerapuhan kita sebagai manusia yang berdosa,
Bisa saja kita jatuh di dalam dosa dan hidup kita menjadi kotor. Tetapi kita memiliki Tuhan Yesus yang mampu membersihkan hati nurani kita dari kejahatan kita. Dan bukan hanya membersihkan tubuh kita dari tindakan yang jahat, tetapi Kristus mampu membersihkan hati nurani kita. Hati kita yang menjadi pusat atau sumber kehidupan kita, yang menjadi sumber apa yang kita lakukan, kita pikirkan, kita rasakan, itu dijaga, itu dipelihara, dan senantiasa dibersihkan oleh Tuhan Yesus dengan air yang murni, seperti air yang bersih. Air yang murni, yang meluap, yang keluar dari Tuhan Yesus itu adalah firman-Nya. Firman yang bukan saja menjelma menjadi manusia, tetapi juga setiap perkataan firman Tuhan Yesus yang menolong kita, yang merawat kita supaya kehidupan kita tetap terjaga, terawat kebersihannya. Karena itu bukan saja tindakan penyelamatannya yang disebut sebagai anugerahnya, tetapi firman Tuhan yang Ia berikan kepada kita juga adalah anugerahnya yang patut kita responi dengan iman, yang patut kita yakini kebenarannya, dan yang patut kita lakukan petunjuk-petunjuknya. Firman Tuhan, air yang murni itu perlu terus senantiasa kita konsumsi supaya kita benar-benar dibersihkan hidup kita dari kecemaran, kenajisan dosa. Dan dengan demikian kita juga berupaya, berkomitmen untuk menjaga kehidupan kita di dalam kekudusan. Saudara-saudara, kita yang masih hidup, kita memiliki pengharapan. Tetapi kalau orang yang sudah mati, orang yang sudah tidak punya hati nurani, maka kebala hati nurani mereka tidak bisa merasakan apa-apa. Tetapi bagi kita yang hidup, firman Tuhan, air yang murni itu dapat kita rasakan. Kita yang masih hidup bukan saja bisa merasa, bukan saja peka dengan hati nurani kita, tetapi kita juga memiliki pengharapan hidup terhadap kenyataan kebenaran akan janji firman Tuhan itu. Maka pengharapan-pengharapan dalam kehidupan kita itu pun perlu dimurnikan. Dan cara memurnikannya sekali lagi adalah mengujinya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Apakah harapan-harapan kita? Apakah pikiran-pikiran kita? Apakah kehendak-kehendak kita? Keinginan-keinginan kita itu sesuai dengan kehendak Tuhan? Atau justru sebaliknya, hanya ingin memuaskan keinginan kedagingan kita? Disitulah pentingnya fungsi kebenaran firman Tuhan. Air yang murni itu akan senantiasa kita butuhkan. Firman Tuhan itu akan senantiasa kita butuhkan. Sama seperti makhluk yang hidup itu memerlukan air, bukan saja di musim kering, tetapi sepanjang musim kehidupan. Demikianlah juga di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan itu kita butuhkan di sepanjang musim kehidupan kita. Bukan saja untuk menyegarkan jiwa kita, bukan saja untuk membersihkan jiwa kita, tetapi juga untuk merawat kehidupan batin kita. Karena itu, sebagai orang percaya, mari kita jangan mematikan keran air yang murni itu, yang senantiasa mengalir dari Tuhan Yesus. Mari jangan pula kita membuntu dengan polutan atau kotoran
yang kita buat melalui dosa-dosa kita. Sebaliknya, mari dengan bergaul intim dengan kebenaran firman Tuhan itu. Firman Tuhan itu akan menolong kita. Sekali lagi, bukan saja menghidupi kita, bukan saja menyegarkan jiwa kita, tetapi juga membuat sehat rohani kita. Kalau tubuh dan jiwa kita sehat, kalau kita sehat lahir dan batin, maka kita menjadi orang yang kuat. Senantiasa mari kita nikmati air yang murni yang mengalir dari Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat menikmati kesegaran di dalam Kristus dan selamat berjalan di dalam kebenaran bersama dengan Dia. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman-Mu pada hari ini, mengingatkan kepada kami sekali lagi betapa pentingnya peranan kebenaran firman Tuhan di dalam hidup kami, seperti air yang murni, yang menghidupkan, yang menyegarkan, yang menyehatkan. Demikianlah kebenaran firman Tuhan bagi kehidupan kami. Tuhan Yesus, Sang air yang hidup, kiranya kehadiran-Mu di tengah-tengah kami boleh menyegarkan kehidupan kerohanian kami, dan padamu kami mendapatkan kekuatan hidup untuk bisa menjalani kehidupan kami setiap hari. Di dalam segala keterbatasan kami sungguh berharap kuat kuasa daripadamu. Saudaraku yang terkasih, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, jalanilah hari ini di dalam pimpinan Tuhan, dan sambut terimalah berkat-Nya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Damai sejahtera yang mengalir dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus akan memenuhi hidupmu sekarang dan selamanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, Tuhan memberkati kita. Salam sehat. Shalom.